Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pertemuan ke-14, yaitu dengan tema analisa data berkala. Pertama kita akan bahas pengertiannya. Analisa data berkala itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan kegiatan, yaitu kegiatannya apa aja, contohnya perkembangan produksi, kemudian perkembangan harga, perkembangan hasil penjualan, kemudian perkembangan jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, jumlah kelahiran, perkembangan ekspor-impor. Nah, itu yang kita sebut analisa data berkala. Jadi kita kumpulkan data dari waktu ke waktu untuk melihat apa? Untuk melihat perkembangannya. Atau dengan kata lain, definisi analisa data berkala yaitu serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Jadi ingat ya, berdasarkan waktu. Atau juga serangkaian data yang terdiri dari variabel YI, masih ingat dulu pertemuan YI itu variabel apa? Yaitu variabel terikat, yang merupakan serangkaian hasil observasi dari variabel XI, yang merupakan variabel waktu, yang bergerak secara seragam ke arah yang sama, artinya arah yang naik atau arah yang turun, atau arah yang lampau atau waktu ke waktu yang akan datang. Berikutnya kita akan bahas komponen data berkala. 4 komponen data berkala yaitu ada tren sekuler, yaitu gerakan berjangka panjang seolah-olah alunan ombak. Jadi datanya nanti kita kumpulkan, misalnya kan data angka kelahiran dari waktu-waktu, misal tahun dari 2000 ke 2010, kemudian dari 2010 ke 2020, atau dari tahun sebelumnya. Kita akan kumpulkan data tersebut, terus kita buat garis trennya, artinya perkembangannya menaik atau menurun. Nah, biasanya tren sekuler ini berjangka panjang, artinya kalau misalnya kita mengumpulkan jumlah kelahiran, berarti kita mengumpulkannya misalnya nggak cuma 1 bulan, tapi kita mengumpulnya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Kemudian yang kedua, variasi musim. Tren sekuler tadi nanti arahnya atau alunan ombaknya kecenderungan menuju satu arah, yaitu arah naik atau turun. Contohnya angka kelahiran, arah naik dari waktu ke waktu, naik atau turun. Kemudian ada yang namanya variasi musim. Kemudian ada variasi sikli, dan keempat variasi random. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas gerakan tren jangka panjang atau disebut tren sekuler, atau disebut juga long term movement or secular trend, yaitu tadi gerakan suatu gerakan atau garis atau kurva yang halus yang menunjukkan perkembangan secara umum, arah naik atau arah turun. Nah, tren sekuler ini ciri-cirinya gerakan lamanya sekitar 10 tahun atau lebih. Kemudian garis trennya sangat berguna untuk membuat ramalan atau forecasting. Nah, contoh tren sekuler ini, kalian kira-kira kegiatan apa yang biasanya selama 10 tahun? Nah, saya beri contoh satu, contohnya sensus penduduk. Nah, itu datanya kan dikumpulkan per 10 tahun. Misalnya tahun 1990, kemudian kita buat sensus lagi tahun 2000, kemudian 2010, kemudian 2020. Nah, itu kita kumpulkan datanya. Nah, nanti arah garisnya itu menaik atau turun. Nah, misalnya kalau manusia kan perkembangannya angka kelahiran biasanya naik. Nah, bisa juga turun, misalkan ada faktor-faktor yang lain. Contohnya menggunakan KB, atau contohnya ada wabah penyakit seperti COVID, itu bisa mempengaruhi. Tapi garis tren ini fungsinya apa? Untuk meramal. Nanti bisa kita ramalkan. Oh, tahun 2030 nanti kira-kira jumlah penduduk Indonesia segini. Misalkan, itu di luar dari kejadian-kejadian yang tidak kita prediksi. Namanya juga forecast, meramal.
kan ada di tengah jalan, misalnya seperti sekarang adanya COVID. Nah, tentu nanti bisa jadi jumlah penduduk itu stuck atau berada di situ aja, atau bisa menurun, atau bisa menaik juga kalau misalnya kita bisa menangani COVID dengan baik. Kemudian yang kedua ada gerakan sikli atau siklus, atau bahasa Inggrisnya cyclical movement or variation, yaitu gerakan variasi jangka panjang di sekitar garis tren berlaku untuk data tahunan. Kalau tadi tren sekuler tadi untuk 10 tahun, kalau sikli ini untuk data tahunan. Cirinya apa? Gerakan sikli biasa berulang setelah jangka waktu tertentu, misalkan setiap 3 tahun, atau 5 tahun, atau lebih. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian variasi sikli berlangsung selama lebih dari 1 tahun, karena siklusnya itu biasanya 1 tahun. Tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola tertentu mengenai gelombangnya. Contohnya yang 3 tahun atau 5 tahun, biasanya apa kegiatan tersebut? Kalau yang 5 tahun kita tahu, misalnya pemilu, ada ya kegiatannya berulang kali 3 tahun. Tapi nanti siklusnya itu selama 1 tahunnya. Variasi sikli ini berlangsung kurang lebih selama setahun. Tidak pernah memperlihatkan pola tertentu, kemudian variasi sikli yang sempurna umumnya meliputi fase. Jadi ada fasenya selama setahun itu. Ada fase pemulihan atau recovery. Ini kalau kita lihat kurvanya, ini fase kemakmuran. Kalau recovery itu pemulihan, dia naik. Kemudian ada fase prosperity, artinya kemakmuran di puncak ini, yang kurvanya ini diletak ini kemakmuran atau prosperity. Kemudian ada mundur atau resesi. Kalau sudah mulai turun, ini namanya resesi. Kemudian ada yang namanya depresi, artinya titik terendah ini depression atau tidak ada kegiatan. Contohnya misalkan pemilu. Nah, mulai dari kalau pemilu itu 1 tahunnya itu misalkan ini tidak ada pemilu, ini namanya fase depresi, fase tenang. Kemudian begitu ada mau kampanye-kampanye, ini namanya recovery, fase pemulihan. Artinya di situ nanti ada kegiatan, pasang spanduk, pasang pesan kaos, bendera-bendera. Jadi ini fase recovery. Nanti fase kemakmurannya di sinilah nanti ajang pemilunya ada, nanti kampanye di sana, ada kampanye di mana. Kemudian setelah kampanye nanti ada fase namanya resesi, artinya penurunan. Nah, di sini penurunan apa? Sudah tidak ada lagi orderan atribut partai atau apa. Nanti kalau sudah terpilih selesai, nanti depresi, artinya sudah selesai. Ini siklusnya 1 tahun. Ini namanya variasi sikli. Jadi kalau variasi sikli itu disebut variasi siklus ya, ada siklusnya. Biasanya contohnya kegiatannya 3 tahun atau 5 tahun. Nah, kalau 3 tahun apa contohnya? Misalnya pemilihan direktur apa gitu di sebuah perusahaan. Berikutnya, yang ketiga ada gerakan atau variasi musiman, atau bahasa Inggrisnya disebut seasonal movement or variation, yaitu gerakan yang mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih setahun. Misalnya, kondisi alam seperti iklim, hujan. Misalkan kalau mulai dari bulan Oktober, November, Desember, nah itu udah mulai hujan. Kemudian sinar matahari, tingkat kelembapan, ada angin, ada tanah, merupakan penyebab terjadinya variasi musim. Nah, ini berpengaruh dalam bidang produksi untuk harga-harga agraria atau harga-harga bahan pertanian atau perkebunan. Nah, kemudian kebiasaan masyarakat kalau pemberian hadiah di tahun baru, misalnya Idul Fitri. Nah, ini konsumsi menjelang tahun baru dan hari-hari besar lain menimbulkan variasi yang tertentu terhadap barang-barang yang dikonsumsi. Misalkan kalau Lebaran, ada parcel-parcel di situ. Nah, itu nilainya harganya nanti tinggi banyak. Tapi nanti kalau setelah hari Idul Fitri tersebut tidak berlalu,
otomatis semua barang-barangnya berkurang. Atau nanti pas bulan puasa, harga barang-barang bahan pokok melonjak. Nah, kalau nanti yang disebabkan kondisi alam, misalnya kalau lagi musim banjir atau musim hujan, harga sayuran meroket, atau misalnya lagi banjir, otomatis panen cabai misalnya gagal. Nah, harga cabai jadi menaik atau melonjak tinggi. Nah, ini variasi ini kan kita bisa buat forecasting. Artinya, oh nanti bulan Februari tahun depan, bulan November tahun depan akan bakal musim hujan nih. Nah, kita bisa bikin stok atau bisa bikin cabai kering atau apa supaya nanti stok bahan makanan bisa terpenuhi. Kemudian yang keempat ini gerakan variasi random atau residu atau irregular or random variation. Itu gerakan yang disebabkan oleh faktor kebetulan atau change factor. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti pola teratur dan tidak dapat diperkirakan. Kalau siklus itu ada siklusnya. Kalau variasi musim tadi ada waktu-waktu tertentu. Sedangkan yang ini terakhir random. Artinya tidak ada waktu atau patokan waktunya. Contohnya yang disebabkan oleh peperangan. Jadi kan peperangan itu tidak kita prediksi, oh tahun depan perang, tahun depannya lagi berhenti, tahun depannya lagi perang, nggak bisa. Atau gempa bumi itu nggak bisa diprediksi, banjir, kemudian perubahan politik, nah itu yang bisa mempengaruhi variasi random. Nah, kalau akibat dari kejadian-kejadian tersebut, maka kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian, dan keuangan pasti berpengaruh. Kemudian beda antara variasi random dan ketiga variasi sebelumnya terletak pada sistematik fluktuasi itu sendiri. Jadi itu bedanya. Kalau tadi yang siklus, ada siklusnya, ada 5 tahun sekali, tapi kalau dalam siklus ada 1 tahun. Kemudian kalau yang iklim tadi, ada musim-musimnya, disebabkan musim. Misalnya kan tadi ada musim hujan atau banjir atau misalnya musim dari kebiasaan masyarakat. Artinya waktu Lebaran, tahun baru, nanti ada peningkatan harga barang. Berikut kita akan membahas dengan ciri tren sekuler. Pengertian tren tadi gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, kemudian lambat, kecenderungannya menuju satu arah naik atau arah turun. Dan lamanya kurang lebih 10 tahun atau lebih. Tren digunakan untuk melakukan ramalan atau forecasting. Metode yang biasa dipakai itu metode semi-average, metode least square. Yang pertama kita bahas akan metode semi-average atau disebut setengah rata-rata. Nah, di sini prosedur pencariannya, pertama kita kelompokkan dulu data menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahun deret berkala yang sama. Setelah itu kita hitung total tiap-tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan deret berkala tiap kelompok. Kemudian yang ketiga, kita cari rata-rata hitungnya untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi-average-nya. Yang keempat, untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu, kita menggunakan rumus Y absen sama dengan AO plus BX. Di mana Y absen ini adalah data berkala atau time series. Time series itu artinya dari waktu ke waktu. Atau taksiran nilai tren. Kemudian AO-nya sendiri nilai tren pada tahun dasar. Sedangkan B itu rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X itu variabel waktu, bisa hari, minggu, bulan, atau tahun. N-nya itu jumlah data tiap kelompok. Nah, AO ini nanti kita ada sama dengan Y1 bar jika periode tahun dasar pada kelompok yang satu. Kemudian Y2, AO juga bisa menggunakan Y2 jika periode dasar pada kelompok 2. Bukan kelompok 1 ini ya, kelompok 2. Kemudian B itu Y bar dikurangi. Y2 bar dikurangi Y1 bar per N. Nah, contohnya di sini ada kasus jumlah data yang ganjil. Kalau datanya ganjil, berarti kita kelompokkan menjadi 2 bagian dengan cara memasukkan periode tahun serta nilai berderet berkarakter tengah. Ini untuk kasus yang data ganjil. Tadi pertama-tama kita metode semi-average.
Kita buka Excel-nya, metode semi-average. Ini ada data dari tahun, jadi kasus data genap. Ini metode semi-average. Nah, ini ada datanya dari tahun, ini saya hapus dulu. Oh, tidak saya hapus juga, nggak apa-apa. Saya hapus dulu. Yes. Ini ada data dari, jadi tahun 91 sampai 92. Ini persediaan. Jadi persediaan barang. Misalkan ini tadi di contoh soal ini, misalkan persediaan barang dari tahun 91. Ini suatu perusahaan ada persediaan barangnya tahun 91, 112. Ini tahun 91 sampai 98. Nah, tahun 91 persediaan barang misalkan di suatu perusahaan ini ada 22 buah. Kemudian tahun 92 112, 93 dan seterusnya. Ini data-datanya. Nah, tadi metode semi average itu pertama kita bagi dua kelompok dulu. Ini kelompok yang pertama, yang ini kelompok yang kedua. Kemudian setelah itu apa? Kita cari rata-ratanya. Karena ini tadi kasus data genap itu di tengah-tengah. Inilah tahun dasarnya. Artinya tahun dasarnya berada di tengah-tengah. Kita pilih salah satu ini tahun dasarnya, kita letakkan di tengah-tengah. Kita cari semi totalnya. Semi total sama dengan hasil sum dari, hasil penjumlahan dari, atau sum penjumlahannya dari kelompok pertama. Ini sum pada kelompok pertama. Enter. Kemudian yang kelompok kedua, ini tadi kita bagi dua kelompok. Yang pertama ini abu-abu, ini kelompok pertama, ini kelompok yang kedua. Ini kan tahunnya ada berapa data genap. Artinya ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalau dibagi 2, 4. Jadi data genap, komponennya genap. Artinya per kelompoknya ini sama-sama genap. Kemudian dari tahun 95 ini kelompok yang kedua. Sama mencarinya, semi totalnya kita klik sum, jangan kelewatan, enter. Setelah dapat semi totalnya, kita cari semi average-nya. Semi average itu semi rata-ratanya, berarti yang ini total kelompok pertama dibagi setiap anggotanya. Ini 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Inilah semi average-nya. Kelompok yang kedua sama juga 808 dibagi dengan 4. Nah, ini AO atau disebut juga Y1 bar. Yang ini AO juga disebut Y2 bar. Artinya ini AO kelompok 1, ini AO kelompok 2. Artinya ini tahun dasar kelompok 1, ini tahun dasar kelompok 2. Kemudian setelah ini kita dapat AO-nya. A0 atau sama dengan Y1 bar. Y1 bar. Y1 barnya susah buatnya, saya buat Y1 ya. Ini AO untuk kelompok 2 sama dengan Y2. Nah, untuk mencari B atau menggunakan rumus Y2 atau AO yang bagi kelompok 2, berarti D12 dikurang dengan Y1. Kemudian dibagi N. N-nya itu 4 dari anggota tiap-tiap kelompok. Dapatlah hasilnya B13,125. Kalau sudah dapat B, ini AO-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, berarti kita bisa mencari nilai trennya menggunakan rumus Y absen sama dengan AO plus BX. Silakan lihat rumusnya nanti di slide. AO plus BX. Kalau kita mencari tahun dasarnya 1, yang kelompok 1, berarti AO-nya menggunakan yang ini. Kalau kita nanti menggunakan tahun dasarnya kelompok 2, berarti AO-nya nanti kita gunakan yang kelompok 2. Nah, karena rumusnya tadi Y bar, Y absen sama dengan AO plus BX, X-nya itu komponen waktu. Komponen waktu itu diperoleh dari, lihat ini, X1. Artinya kita menggunakan AO yang kelompok pertama. Caranya tadi,
lihat di tengah-tengah, inilah yang nilai nolnya. Nilai nolnya berada di tengah-tengah ini, lihat. Nah, artinya negatif 1 tambah positif 1 ini kan sama dengan 0. Nah, disinilah tahun dasarnya. Tahun dasar, karena ini kelompok yang genap. Beda nanti kelompok yang ganjil, tahun dasarnya di tengah-tengah. Kalau ganjil enak kan, yang di tengah-tengah itulah tahun dasarnya. Kalau genap, ini yang di tengah-tengah. Nah, ini caranya nilai paling tengah itu 0. Harus, kalau untuk 0 harusnya seperti apa, yaitu negatif 1 tambah positif 1 ini sama dengan 0. Kemudian setiap satu langkah kalau datanya genap, ini naik 2 satuan. Artinya dari negatif 1 naik ke atas tambah 2 langkah, berarti negatif 3. Untuk ke bawah kan positif. Ini jadi positif 3, positif 5, 7, dan seterusnya. Karena sudah tahu AX-nya, ini nanti kita tinggal masukkan rumusnya. Kemudian yang ini untuk A0 kelompok 2. Kalau kita menghitung tahun dasarnya ada di kelompok 2, berarti kita menghitung tahun dasar nolnya itu dari kelompok 2. Jadi ini nolnya ada di sini. Negatif 1, positif 1. Ke bawah, di bawah 0 selalu positif, di atas 0 selalu negatif. Jadi kalau nolnya di sini, naik ke atas negatif. Kalau genap, setiap naik naik satu langkah 2 satuan. Jadi dari negatif 1 tambah 2, negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9, dan 11. Yang satu, ini 1, karena 2, naik 2 satuan berarti 3. Jadi itu yang membedakan. Kalau kita dalam menghitung tren, menggunakan tahun dasarnya kelompok 1, berarti cara menghitung waktunya berarti dari sini. Jadi nolnya itu di kelompok 1, ini nolnya. Kemudian kalau misalnya tahun dasarnya dari kelompok 2, berarti nolnya dari sini. Oke, kita akan menghitung tren dengan menggunakan A0-nya atau tahun dasarnya kelompok 1. Sama dengan Y sama dengan AO plus DX. A-nya yang ini ditambah B. B-nya dikali X. X-nya ini. Nah, karena ini hanya satu kolom dan ini satu kolom, jangan lupa kita panggil si dolar atau string. Jadi kita stringin supaya kita mudah mengcopy rumusnya ke bawah. Enter. Inilah nilai tren tahun 91. Sub ini jadi seperti ini. Ini saya buat nah, inilah nilai trennya. Nilai tren dari persediaan, misalnya persediaan barang suatu perusahaan. Nah, dari sini kita bisa memforecast atau kita bisa meramalkan. Misalkan ini tahun 98, kita berada di tahun 98, kita akan meramal tahun 2000. Berarti kita hanya menambah variabel waktunya aja. Kita tambah, klik and drag. Nah, ini 15, ini tahun 98, 99, 2000. Berarti di sini kita klik and drag juga rumusnya. Jadi kita nggak perlu cari-cari. Berarti inilah nanti nilai tahun 2000. Atau kalau kamu mau manual, nggak mau di di klik and drag, kamu bisa hitung. Misalkan tahun 98 ini sekian, maka tahun 2000 kita masukkan rumusnya. A-nya mana? Ini A-nya. Ditambah B. B-nya ini dikali dengan X. Kali dengan X. Ini B-nya dikali dengan X. X-nya berapa? Di sini 15. Ini manual juga bisa. Hasilnya segini. Oke, nah kalau menggunakan tahun dasar yang kedua, berarti nanti kamu AO-nya pakai yang ini, waktunya pakai yang ini. Di sini, X2. Ini X2.
Berikutnya, ada kasus jumlah data genap dan komponen ganjil. Nah, ini datanya genap. Datanya ada 1, 2, sampai 10. Berarti datanya ada 10. Artinya datanya genap. Nah, komponen ganjil artinya kita tadi bagi 2 kelompok. Nah, komponennya ganjil. Anggota tiap kelompok ini ganjil. Kalau tadi ini 8, tiap kelompok ini 4, ini genap. Ini kelompoknya ganjil. Maka cara mencarinya juga sama, hanya membedakan nanti X-nya, perhitungan X-nya. Jadi perhitungan X-nya, kalau nanti ini tahun dasarnya di sini, X1-nya di tengah-tengah inilah tahun dasar 0. Kalau tadi yang genap kan di sini, tengah-tengah nolnya, nah ini 0. Negatif. Supaya 0 itu bagaimana caranya? Jadi negatif 1 atau negatif setengah tambah positif setengah. Harusnya sih seperti itu, karena nanti di square bagaimana cara menentukannya nanti ada. Cuman supaya lebih mudah menghitungnya, jadi negatif 1 sama positif 1. Nah, kalau ini tahun dasarnya ini 0, mencari tahunnya. Jadi, kalau yang ganjil ini tahun dasarnya yang tengah-tengah, ini 0-nya. Di atas 0 itu selalu negatif 1. Ini setiap satu langkah. Kalau yang ganjil, satu satuan. Kalau yang genap, setiap naik satu langkah, dua satuan. Setiap naik satu langkah, 2 satuan. Kalau yang ini setiap satu langkah, 1 satuan. Jadi habis 0, negatif 1, negatif 2. Di bawah 0, positif, positif 1, positif 2, dan seterusnya. Nah, kalau ini menggunakan X2. X2 itu 0-nya di mana? Di sini. Karena ini tahun dasarnya untuk kelompok 2, jadi 0-nya di sini. Nah, kita bagi 2 kelompok, kemudian kita cari semi totalnya. Semi total itu kita jumlahkan sum, cari sum dari tahun 91 sampai 95. Hasilnya 530. Kelompok kedua, sumnya juga begitu, dari 96 sampai 2000, hasilnya berapa? 587. Kemudian cari semi average. Ini semi total, ini semi average. Semi average itu dibagi rata-rata setiap anggotanya. Jadi 530 dibagi 5 itu sama dengan 106. Kemudian ini 587 dibagi 5, 170, 17,4. Setelah itu kita cari B-nya. B-nya itu seperti tadi Y2. Y2 artinya 117 dikurang 106 dibagi dengan 5. 5 itu N-nya. N tiap-tiap anggota, tiap-tiap komponen. Hasilnya 2,28. Tadi cara mencari X-nya sudah tahu. Tinggal kita masukkan rumusnya. Garis trennya Y sama dengan AO plus BX. Jadi AO plus BX. A-nya yang ini dari kelompok 1 kita ya. Tapi kalau nanti kita A-nya dari kelompok 2, berarti kita nanti cara mencarinya X-nya menggunakan yang X2. Artinya mencari X itu kelompok 2, A0-nya itu di sini, 0-nya. Berarti menggunakan X yang kedua. Nah, ini karena yang pakai kelompok 1, berarti AO plus BX 106 ditambah 2,28, tahu ini, dikali dengan X negatif 2. Ini P7, ini P, ini 7. Ini. Klik and drag, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk metode semi average. Artinya kita semi average itu rata-rata, setengah rata-rata. Kemudian kita akan bahas